kita berdoa yang dibawakan oleh siswa. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Sebelum kita mulai pelajaran, ada yang absen hari ini? Ada ya. Sehat semua ini kan? Udah makan? Ya. Jadi sebelum kita ke sekolah kita harus sarapan pagi dulu dari rumah, ya kan? Kenapa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kita harus sehat biar bisa serius belajar. Oke? Inilah dia. Kita masuk pada materi kita sekarang yaitu sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur. Adapun tujuan pembelajaran kerjasama dan kejujuran. Kemudian, ini dia minggu lalu kita sudah belajar dengan konfigurasi elektron. Ini dia motivasi. Ini gambar apa ini? Ini. Bapak-bapak kan, ngapain bapak-bapak ini? Periodik unsur. Jadi kita harus tahu itu dulu sifatnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu dia. Kemudian stimulusnya. Ini dia. Ini gambar apa ini? Sementara sifat periodik unsur. Ini dia. Kalau di sini, ini kan golongan 1A kan? Ya kan? Golongan 1A terdiri dari siapa? Hidrogen, litium, natrium. Ini gambar apa ini? Ini si natrium. Natrium itu golongan berapa? Golongan 1A. Natrium adalah suatu unsur kimia dalam kadar. Jadi kita masuk dia belerang. Ada yang pernah lihat gambar belerang? Nah, ini dia berwarna kuning. Ini dia belerang. Belerang ini golongan berapa? Golongan 6A. Belerang atau sulfur. Jadi kalau di dalam sistem periodik unsur itu tidak ada B, ya, tidak ada belerang B di simbolnya, tetapi dia S. Dia sulfur. Sulfur adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atomnya 16. Belerang merupakan unsur non-logam yang tidak berasa. Itu dia belerang. Kemudian belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padatan kristal kuning. Itu bisa dilihat gambarnya ya. Dan ini dia sitorium. Sitorium ini simbolnya TH, ini deret aktinida. Ya. Thorium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang TH dan nomor atom 90. Lambang thorium ini berwarna keperakan dan bernoda hitam. Ini dia ya. Membentuk thorium dioksida. Logam ini cukup keras, mudah dibentuk dan memiliki titik lebur yang. Kita masuk sekarang pada sifat keperiodikan unsur. Itu adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Nah, sekarang sifat-sifat unsur itu ada yang pertama jari-jari atom. Pengertian jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Itu dia jari-jari atom. Sudah Ibu jelaskan. Kemudian dari jari-jari atom. Sekarang buatlah dia identifikasi masalahnya. Identifikasi masalahnya mengenai sifat keperiodikan unsur. Jadi Ibu kasih waktunya 10 menit. Satu, kami ingin menyampaikan identifikasi masalah kami. Bagaimana hubungan jari-jari atom dalam sifat periodik unsur? Ada lagi? Sedang dari kelompok 1. Dari kelompok 3 ingin mengidentifikasi masalah. 1. Bagaimana hubungan afinitas elektron dalam sifat periodik unsur? Saya akan menjawab mengidentifikasi masalah sendiri. Bagaimana hubungan elektron luminisasi sifat periodik unsur? Jawab. Energi
ionisasi pertama adalah energi yang diserap untuk melepas satu elektron dari sebuah atom. Sedangkan energi ionisasi atom kedua adalah energi yang diserap untuk melepas elektron kedua dari sebuah atom dan seterusnya. Jelaskan dengan ingin mengidentifikasi masalah dari kami sendiri. 1. Bagaimana hubungan jari-jari atom dalam sifat periode unsur? Jawab. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan seimbang. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Jika ingin mengidentifikasi pertanyaan kami. 1. Bagaimana hubungan afinitas elektron dengan sifat periode unsur? Jawaban: afinitas elektron adalah jumlah energi yang dilepas ketika sebuah elektron ditambah ke dalam kolom atom netral untuk membentuk ion negatif. Sifat non-atom memiliki nilai lebih tinggi pada afinitas elektron daripada sifat logam. Dan afinitas elektron secara umum terus meningkat sepanjang periode. Oke, waktunya sudah habis. Ayo, yang mau mempresentasikan kelompok berapa? Saya dari kelompok 4 ingin menyimpulkan sifat keberadikan unsur. Sifat keberadikan unsur 1. 2. Energi ionisasi 3 terhadap atom netral. 3. Artinya 4. Keelektron. 5. Kereaktifan. Kereaktifan adalah mudah keras. Dari kelompok 4 ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya Yusuf Sirait dari kelompok 2 yang ingin bertanya. Saya dari kelompok 2 bernama Yusuf Sirait ingin menanyakan bagaimana hubungan elektronegatifan dalam sifat periode unsur beserta contohnya. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Saya ingin hubungan energi ionisasi dalam sifat periode unsur. Jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh dari hubungan jari-jari atom yaitu Fe, Al, NCe, Cl, dan Sn. Dan yang kedua Li sampai Ne. Apakah jawaban kami sudah memuaskan? Sudah. Sekian, terima kasih. Sekarang kita kasih upload sama kelompok 4. 3. Perkenalkan, nama saya Gerald. Kami dari kelompok 1 ingin menyimpulkan hasil diskusi kami. Sifat keperiodikan unsur. 1. Jari-jari atom. Kulit valensi atom dapat memberikan gambaran relatif terhadap volume atom atau jari-jari atom itu. Dapat dinyatakan bahwa jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom hingga kulit elektron paling luas atau valensi dari atom. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Empat. Keelektronegatifan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi sifat sebuah molekul. Di antaranya Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Perkenalkan, saya Adelia Kepaan dari kelompok 3. Saya akan bertanya bagaimana hubungan jari-jari atom dalam sifat periodik unsur. 2. Jelaskan dengan contoh hubungan jari-jari atom dalam segolongan dalam seperiode. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana hubungan jari? Yaitu contohnya golongan Sekian jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah sudah puas? Sudah puas. Terima kasih kelompok 1. Kita kasih dulu upload sama kelompok 1.
Perkenalkan, nama saya Joshua Sirait. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab identifikasi masalah tentang sifat keperiodikan unsur. 1. Dua, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar negatif. 3. Aktivitas elektron. Aktivitas elektron adalah besarnya energi yang negatif. 4. Elektron negativitas. Elektron negativitas untuk melepas atau menarik elektron. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. 1. Bagaimana hubungan? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan melepas elektron kedua dari sebuah atom dan seterusnya. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, saya sudah puas dengan jawaban kelompok 2. Oke, kita kasih aplaus. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok kerja dan setimbang. Energi ionisasi. Energi ionisasi pertama adalah energi yang diserap untuk melepaskan satu dua dari sebuah atom. 3. Afinitas elektron membentuk ion negatif. 4. Elektron menggunakan golongan kedua. Sekian informasi. Demikian dari hasil persentase kami. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 1 ingin mengidentifikasi golongan dan sektor. Ya, nomor 1. Bagaimana hubungan A, B, ini? Aktivitas elektron semakin besar karena jari-jari semakin kecil dan kain tarik ini terkadang elektron semakin besar dan atom semakin mudah menarik elektron dari luar. Hasil jawaban kami kelompok 1 apakah memuaskan? Sudah. Oke. Sifat keperiodikan unsur. Itu yang pertama itu adalah jari-jari atom. Jari-jari ini adalah dari inti atom sampai ke kulit elektron terluar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Itu dia. Kemudian ini perhatikan dulu gambarnya ini. Coba lihat dulu di sini. Kalau dalam seperiode Li sampai F. Kemudian C Na sampai si Cl. Kemudian si K sampai si fluorpropin iodin. Ini segolongan kan? Besar elektron negatifnya semakin apa nih? Cenderungnya semakin apa dia? Fluorpropin semakin besar. Kemudian Li sampai F. Coba lihat dulu. Li sampai F. Berarti dia seperiode kan? Periode berapa? Periode 2. Tadi apa prinsipnya tadi elektron negatif yang dibilang? Dari kiri ke kanan semakin besar. Jadi mana lebih besar? Li atau si Na? Na. Oke. Itu dia. Ini dia kereaktifan. Kereaktifan ini artinya mudah bereaksi, ya. Mudah atau sukarnya suatu atom untuk reaksi dengan atom lainnya membentuk ikatan. Ini dia. Kalau sifat logam ini spesifiknya dia mengkilat, menghantarkan listrik, kemudian dan dapat ditempa menjadi lempengan tipis serta dapat direntangkan menjadi kaldu. Ini dia. Kalau dalam kecenderungan sifat logamnya ya. Ini dia logam dan logam yang metaloid. Kalau dia logam sifatnya dapat menghantarkan listrik, dapat ditempa, titik lelehnya tinggi, kemudian cenderung melepas elektron, kemudian mengkilat. Itu logam. Non-logam, non-konduktor, panas dan listrik, tidak dapat ditempa dan rapuh, kebanyakan juga, kemudian cenderung menerima elektron. Kemudian metaloid memiliki sifat logam dan logam, lebih rapuh daripada logam dan
suara lampu dari logam. Umumnya bersifat semikonduktор terhadap listrik. Kemudian beberapa tidak seperti logam. Oke, dari penjelasan ibu tadi, semoga yang ibu jelaskan tadi